Oke, kita melanjutkan untuk financial statement analysis reading 18. Nah, di sini mau uh, udah baca subnya sub 1 sampai 3. Jadi di reading 18 ini kita understanding balance sheets. Jadi untuk main map-nya itu untuk understanding balance sheet ini dari sub 1 sampai 3 untuk yang sub pertama, kita memahami komponen dan format dari balance sheet. Balance sheet ini juga disebut sebagai statement of financial position pada aset, liabilities, and equities. Kemudian untuk reading yang kedua itu ada current and non-current classification. Ketika sebuah balance sheet itu menyajikan current and non-current classification, maka kita sebut sebagai classified balance sheet, di mana di dalamnya kita bisa lihat ada current and non-current. Di sini current asset, non-current asset, current liabilities, and non-current liabilities. Nah, untuk balance sheet yang tidak terdapat klasifikasi ini, kita bisa sebutnya sebagai liquidity based presentation, di mana item-item yang disajikan itu adalah diurutkan berdasarkan liquidity-nya. Oke, kita sekarang menuju ke reading-nya. Untuk yang sub 1, jadi kita memahami komponen dari balance sheet. Nah, dari balance sheet ini maka kita bisa tahu near-term operating needs, kemudian meet future debt obligation, and make distribution to owners. The basic equation underlying the balance sheet itu aset sama dengan liabilities ditambah dengan equities. Nah, di dalam balance sheet ini ada variasi ya, ada yang dicatat dalam historical cost atau ada juga yang dicatat dalam fair value. Kemudian komponen and format balance sheet-nya itu tadi ada aset, liabilities, and equities, di mana aset itu are what the company owns or control. More formally, assets are resources controlled by the company as a result of past event and from which future economic benefit are expected to flow to the entity. Kemudian liabilities are what the company owes atau hutang ya. Liabilities represent obligation of a company arising from past event, the settlement of which is expected to result in a future outflow of economic benefit from the entity. Kemudian equity ini represent the owner's residual interest in the company asset after deducting its liability. Jadi equity itu ya aset dikurangi dengan liabilities. Commonly known as shareholders equity or owner's equity. Equity is determined by subtracting the liabilities from the asset of a company. Jadi aset dikurangi dengan liabilities sama dengan equity atau aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity. Oke, jadi di dalam balance sheet itu ya ada historical cost vs fair value. Fair value itu the value can change after reporting period karena berubah-ubah terus. Value of a company itu function of future cash flow and current market condition. Company's ability to generate future cash flow itu tidak tercermin di dalam balance sheet. Contohnya adalah reputation and management skill. Oke, kemudian balance sheet komponen. Nah, kita lihat di sini. Ini ada current asset sama non-current asset. Berarti kita bisa sebut sebagai current and non-current classification. Atau kita bisa sebut juga sebagai classified balance sheet. Kemudian, ini ya, classified balance sheet itu. Jadi kita memisahkan antara current asset dengan non-current asset. Kemudian current liabilities dengan non-current liabilities. Selanjutnya, balance sheet itu juga disebut sebagai statement of financial position. Nah, liquidity itu the availability of cash to meet those short-term needs. Jadi di IFRS and US GAAP itu ada separate classification untuk current asset and non-current asset, current liabilities and non-current liabilities. Tapi bisa juga ini tidak dipisahkan ya. Kalau tidak dipisahkan, kita sebut sebagai liquidity based presentation, provide reliable and more relevant information. Oke, selanjutnya. Jadi, the specific criteria untuk current liability itu, it is expected to be settled in the entity's normal operating
cycle. Nah, operating cycle ini kurang lebih 1 tahun ya, atau 1 cycle dari mulai pembelian material sampai uang dari penjualan diterima. Kemudian it is held primarily for the purpose of being traded. Jadi kalau current itu berarti purpose-nya untuk being traded. Kemudian it is due to be settled within 1 year after the balance sheet date. Selanjutnya the entity doesn't have an unconditional right to defer settlement. Kemudian selanjutnya ada working capital adalah current asset dikurangi dengan current liabilities. Jadi sisanya itu adalah dipakai untuk working capital. Selanjutnya liquidity based presentation. Nah, jadi disajikannya itu all asset and liabilities are presented broadly in order of liquidity. Selanjutnya kita bisa lihat contoh dari balance sheet yang menggunakan liquidity based presentation. Jadi sini cash paling atas, kemudian selanjutnya ke bawah itu semakin tidak liquid. Oke, nah jadi reading 1-3 sekarang kita masuk ke summary-nya ya. Summary-nya ada di halaman 102 nih. Nah, ini summary-nya. Jadi, the balance sheet also referred to as the statement of financial position. Ada aset dan ada juga liabilities. The amount of equity is decreased by losses, by dividend payment, or by share repurchases. Jadi, si equity ini bisa berkurang jika ada kerugian dan ada pembagian dividen, dan juga ada pembelian atau buyback dari sahamnya. Oke, nah ini konsep liquidity itu tadi ya, near term operating needs. Kemudian asset and liabilities itu diukur dengan basis fair value dan juga beberapa ada yang dihitung dengan historical cost. Asset expected to be liquidated or used up within 1 year itu atau one operating cycle of business, whichever is greater. Berarti mana yang lebih besar itu adalah current asset. Kemudian non-current asset itu berarti kurang dari 1 tahun atau kurang dari, non-current asset itu berarti lebih dari 1 tahun atau lebih dari one operating cycle of the business. Kemudian current liabilities and non-current liabilities juga sama ya. Ini hitungannya dari 1 year atau one operating cycle of the business. Selanjutnya kita masuk ke practice problems-nya. Resources controlled by a company as a result of past event. Ini apa kan? Ini ada clue-nya adalah resources. Kalau resources berarti aset ya. Oke, equity equals to aset ditambah dengan liabilities. Equity. Equity itu adalah aset dikurangi dengan liabilities. Maaf, salah. Ini yang benar ya. Kemudian yang ketiga, distinguishing between current and non-current items on the balance sheet and presenting a subtotal for current asset and current liabilities, itu disebutnya sebagai ini ya, 3 itu classified balance sheet. Oke, demikian untuk reading 18, subreading 1 sampai dengan 3. Terima kasih.